Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namikula Amelia Santika, NIM 1808 kali dasa 3 dasa 3 kali dasa. Oke, di sini saya sebagai pemateri pertama dan akan menjelaskan tentang budaya. Budaya berasal dari kata budhaya. Jamaknya yaitu budi, yang berarti sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, ada lagi budaya berasal dari kata kultur, yang bahasa Inggrisnya itu culture. Jadi, budaya merupakan segala nilai, pemikiran, dan simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Budaya dapat bersifat abstrak dan dapat pula berbentuk objek material. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua definisi dari apa sih budaya itu. Nah, langsung saja ya dari yang pertama. Pengertian budaya menurut Solomon atau Soloma. Apa sih budaya? Budaya adalah akumulasi dari berbagai makna ritual, norma, dan tradisi di antara organisasi atau masyarakat. Nah, yang kedua ada pengertian apa sih budaya menurut Ki Hajar Dewantara. Budaya adalah hasil dari usaha perjuangan masyarakat pada alam serta zaman yang memberikan bukti kemakmuran dan kejayaan hidup. Nah, materi selanjutnya adalah sikap yang dipengaruhi budaya apa saja sih? Nih, ada kesadaran diri dan ruang, komunikasi dan bahasa, pakaian dan penampilan, makan dan kebiasaan makan, waktu dan kesadaran akan waktu, hubungan keluarga, organisasi, dan lembaga pemerintah, nilai dan norma, kepercayaan dan sikap, proses mental dan belajar, dan yang terakhirnya adalah tentang kebiasaan dia bekerja. Poin yang terakhir adalah tentang budaya dan strategis pemasaran. Yang pertama, kita akan membahas pemahaman tentang budaya. Suatu masyarakat dan bangsa akan memberikan inspirasi mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Contohnya, orang Jawa makan nasi, nah orang Amerika makan roti. Nah, mereka dua-duanya merupakan makanan pokok. Terus, poin yang kedua adalah Indonesia memiliki budaya untuk menggunakan tumbuh-tumbuhan lokal untuk merawat kecantikan, menjaga kebugaran tubuh, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Kebiasaan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Poin yang terakhir adalah beberapa orang insting pembisnis memanfaatkan pengetahuan budaya untuk membuat produk-produk obat tradisional atau biasa yang dikenal dengan jamu. Contohnya, jamu tolak angin. Untuk menarik konsumen, mereka menggunakan strategis pemasaran dengan konsep bahwa bahan utamanya yaitu dari bahan-bahan rempah khas Indonesia atau bahan alami. Hai, hello, annyeong, assalamualaikum. Perkenalkan, aran isun kursin NIM siji wolu 08 loro 030 siji sang kelompok wolu. Dadi pemateri ke loro. Sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan materi tentang unsur budaya. Menurut Ujang Suwarman, selain unsur pendidikan, unsur pendukung yang sangat penting adalah unsur budaya. Berikut terbagi menjadi 7. Yang pertama, you're still my number one. Yang pertama adalah nilai atau value. Nilai adalah kepercayaan atau segala sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang atau suatu masyarakat. Nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan budayanya. Contoh dari nilai yang dianut oleh orang Indonesia, yang pertama yaitu laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Kemudian yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua adalah norma atau norms. Norma lebih spesifik dari nilai. Norma akan mengarahkan seseorang tentang perilaku yang diterima dan yang tidak diterima. Norma adalah aturan
adalah aturan masyarakat tentang sikap baik dan buruk, boleh dan tidak boleh. Norma terbagi menjadi dua. Yang pertama, creative norms, yaitu norma yang ada dalam budaya dan bisa dipahami dan dihayati jika orang tersebut berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang sama. Dan yang kedua yaitu enacted norms, yaitu norma yang disepakati berdasarkan aturan pemerintah dan ketatanegaraan. Yang ketiga adalah kebiasaan atau customs, berbagai bentuk perilaku dan tindakan yang diterima secara budaya, diturunkan dari generasi ke generasi. Contohnya yaitu upacara sekaten menyambut Maulid Nabi Muhammad di Jawa Tengah. Yang keempat adalah larangan atau mores. Larangan merupakan berbagai bentuk kebiasaan yang mengandung aspek moral. Biasanya berbentuk tindakan yang tidak boleh dilakukan seseorang dalam suatu masyarakat. Pelanggaran atas larangan tersebut akan mengakibatkan sanksi sosial. Contohnya, anak gadis tidak boleh duduk di depan pintu karena pamali. Alasannya akan terjadi sesuatu yang buruk atau susah mendapat jodoh. Yang kelima yaitu konvensi atau convention. Konvensi menggambarkan anjuran atau kebiasaan seseorang harus bertindak sehari-hari dan biasanya berkaitan dengan perilaku konsumen, yaitu perilaku rutin yang dilakukan oleh konsumen. Contohnya, kebiasaan masyarakat Indonesia yang meminum teh dalam bentuk teh celup, membuat produsen seperti Sariwangi, Sosro, dan harus memberikan pelayanan lebih untuk menarik konsumen, baik dari kemasan, rasa, aroma, harga, dan khasiatnya. Yang keenam adalah mitos. Mitos menggambarkan sebuah cerita atau kepercayaan yang mengandung nilai dan idealisme bagi suatu masyarakat. Dan biasanya mitos sulit dibuktikan kebenarannya. Contohnya seperti masyarakat Jawa mempercayai mitos atau cerita yang beredar mengenai kehebatan metafisika dari Wali Songo atau seperti Nyi Roro Kidul. Dan yang terakhir adalah simbol. Simbol adalah segala sesuatu seperti benda, nama, warna, dan konsep yang memiliki arti penting lainnya atau makna budaya yang diinginkan. Contohnya, bendera kuning yang dipasang di suatu tempat itu berarti menandakan ada seseorang yang meninggal. Materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Dalam pemasaran, menurut Asael tahun 1998, nilai budaya sangat mungkin mempengaruhi anggota masyarakat dalam pola pembelian dan pola konsumsi. Seorang konsumen mungkin akan memberikan nilai yang tinggi pada pencapaian dan akan memperlihatkan kesuksesan dengan kemewahan dan prestise. Ricin mengatakan bahwa konsumen yang memegang teguh nilai materialisme menempatkan pemilikan benda-benda sebagai pusat dari kehidupan mereka dan menganggap mereka sebagai sumber perolehan kebahagiaan. Masyarakat religius membiarkan ruang bagi aspek di luar materi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan dan dasar pertimbangan. Dalam masyarakat yang religius seperti Indonesia, di mana mayoritasnya beragama Muslim, pada umumnya mendasarkan perilakunya pada aspek halal dan haram. Jadi mungkin kebiasaan orang Muslim biasanya kalau membeli barang akan membedakan dulu apakah barang tersebut halal atau haram jika dikonsumsi atau dibeli. Sebenarnya contoh dari perilaku konsumen terhadap nilai budaya bisa gampang kita temui, termasuk saya sendiri. Mungkin beberapa dari teman-teman mengetahui kalau saya emang suka hip-hop kan. Ya, salah satu budaya hip-hop yang mempengaruhi saya yaitu membeli produk New Green Tea ini. Karena di sini ada gambar opa-opa atau biasa ya. Jadi saya beli, padahal mah ya minumnya mah rasanya mah sama kayak teh biasa. Cuma karena saya suka K-pop, jadi saya membelinya. Ini saya punya banyak banget nih.
Saya hampir udah punya semua. Yang saya belum punya tuh yang punya Yuta. Kalau ada teman-teman yang punya Yuta bisa trade sama saya punya tail 2. Ini yang di belakang juga termasuk nih. Ini sebenarnya nggak penting-penting amat kan, ini poster. Yang satu Najimin, ini member NCT Dream, ini biasaku. Yang satu Dio, ini member EXO sama biasa aku juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Siti Ainun Rahmah NIM 1808203016. Pemateri anu katilu ti kelompok 8. Budaya populer merupakan kumpulan gagasan-gagasan, perspektif-perspektif, sikap-sikap, dan fenomena-fenomena lain yang dianggap sebagai sebuah kesepakatan atau konsensus informal dalam sebuah kebudayaan arus utama pada akhir abad ke-20 hingga abad ke-21. Budaya populer yang datang dari luar saat ini sudah berbaur dengan budaya populer lokal. Sebenarnya hal yang terpenting itu bagaimana makna budaya populer bagi kita. Jadi, ketika mengkonsumsi budaya populer terutama yang dari luar, itu harus dipertimbangkan dulu baik buruknya seperti apa. Yang merupakan budaya populer menurut Ujang Suarman dalam bukunya yang berjudul Perilaku Konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklan. Iklan banyak memberikan informasi yang syarat budaya. Iklan dengan kekuatannya telah menjadi alat bagi para produsen dan pengiklan untuk mengambil situasi tren yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk mengkonstruksi cita rasa produk yang diingini oleh konsumen. Iklan juga dapat membantu menghubungkan brand image dan arti produk dari kehidupan sosial konsumen dalam skala interaksi dan pengaruh budaya yang lebih luas. Maka dari itu, iklan akan lebih mudah untuk menyampaikan koneksi antara personal, antara budaya, produk, dan diri konsumen. Di sini ada contoh iklan-iklan. Yang pertama itu iklan Kubima. Nah, di iklan Kubima ini menonjolkan adat dari Papua. Bisa dilihat dari pakaiannya. Yang kedua ini Pocari Sweat, ini menonjolkan budaya Jepang. Terus yang ketiga ada mie sedap. Ini iklannya artisnya memakai artis Korea yaitu Siwon. Yang kedua, televisi. Saat ini pertelevisian Indonesia sudah banyak menayangkan film-film dari luar negeri seperti film India, Barat, drama Korea, dan lain-lain yang menjadi salah satu daya tarik bagi remaja karena mereka melihat sesuatu yang berbeda di sekitar mereka. Meskipun budaya populer dari luar negeri sudah banyak yang masuk Indonesia, namun budaya lokal masih menjadi urutan teratas bagi pemilihan program-program yang dikonsumsi di televisi. Di tanah air misalnya, meskipun marak budaya asing yang datang, tetapi selera lokal tidak pernah lepas loh dari stereotipe produk budaya lokal seperti sinetron misalnya. Kepergian dirimu dari sisi hidupku harus selalu kau. Yang ketiga, radio. Masyarakat selaku khalayak media tanpa sadar mengadopsi segala bentuk nilai budaya dalam bentuk keseharian mereka. Radio memiliki nilai budaya populer yang dilihat dari beberapa aspek, seperti aspek informasi, yaitu pemberian informasi terkait tren gaya hidup, aspek bahasa lisan, yaitu penggunaan bahasa populer, dan aspek hiburan, yaitu pengaruh pemutaran musik pop. Juga terdapat kesan bahwa nilai-nilai budaya populer tersebut memiliki dampak terhadap gaya hidup khalayak. Yang keempat, pakaian dan aksesoris. Ketika para konsumen membeli produk, mereka bukan hanya memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka akan produk itu saja, namun lebih dari itu, mereka membeli nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Kebaya contohnya, sebenarnya konsumen tidak hanya membeli kebaya karena modelnya yang bagus, tetapi di balik itu kita juga membeli nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Tom Limson menyatakan bahwa motivasi seseorang dalam mengkonsumsi produk dapat dipengaruhi oleh gaya hidup yang berkaitan dengan kelas sosial.
Nah, ini biasanya semakin tinggi kelas sosial seorang, semakin tinggi pula gaya hidupnya. Atau seseorang yang menyukai drama Korea misalnya atau K-pop. Biasanya juga cara berpakaian atau aksesoris yang dipakai bisa terpengaruh. Saya juga sering lihat di kelas ada temen yang suka K-pop. Nah, itu biasanya di gantungan tasnya itu ada gantungan EXO, NCT, BTS, dan lain-lain. Kelima, permainan. Fenomena budaya populer game online dewasa ini memberikan sebuah gambaran tentang hubungan praktik sosial yang muncul dari hasil kuasa industri teknologi dengan masyarakat yang mempengaruhi pembentukan makna. Game online mengurung manusia kepada kesenangan hyperrealis yang berulang-ulang, sedangkan interaksi terhadap sosial yang sebenarnya sudah mulai dilupakan. Sebagai masyarakat sosial, mereka melewatkan satu hal penting, yaitu interaksi dengan dunia sosial yang nyata. Kemudian perubahan emosi terjadi kepada individu berkaitan dengan ketidaksesuaian antara harapan bermain dengan game online dengan hasil yang didapatkan. Nah, ini ada beberapa permainan zaman dulu yang sudah mulai tergeser dengan adanya game online yang tentunya lebih populer. Yang keenam, komputer. Globalisasi pada akhirnya menimbulkan pergerakan global yang tidak dapat dihentikan, termasuk arusnya berjalan begitu cepat dan saling mempengaruhi satu sama lain, hingga tipis garis yang membedakan antara yang disebut dengan budaya lokal dan budaya global dalam satu konteks kehidupan sosial budaya masyarakat yang ada. Kecepatan teknologi media mendorong kita beraksi dan bereaksi pada hal-hal global. Media akhirnya memainkan peran sebagai agen industri budaya yang memproduksi tayangan agar dapat menjadi budaya populer di tengah masyarakat. Yang ketujuh, musik. Masuknya berbagai bentuk dan ragam budaya global yang berasal dari berbagai negara telah mempengaruhi format dan isi budaya populer dalam hal musik. Contohnya untuk budaya populer dalam dunia musik yang berasal dari luar negeri yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, misalnya K-pop. Itu udah gak aneh lagi sih, pasti setiap teman yang ada di kelas ada aja yang suka K-pop. Populernya K-pop di Indonesia ternyata tidak merubah secara signifikan kegemaran masyarakat lokal terhadap produksi musik lokal sendiri loh, seperti di industri musik Indonesia. Musik dangdut masih eksis sampai sekarang loh, bahkan musik dangdut sendiri sudah dikenal oleh negara lain. Pandang kelip bintang nun jauh di sana, sayangku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semenda kopi dangdut.